Yang pertama, dengue virus. Nah, virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk atau yang sering dikenal dengan penyakit demam berdarah. Meski tingkat kematiannya masih tergolong kecil, jumlah kematian yang disebabkan oleh virus ini lumayan tinggi loh, lantaran belum ada vaksin yang bisa menangkalnya. Data Kementerian Kesehatan mencatat pada tahun 2015 demam berdarah menyerang 129.179 orang, dan sebanyak 1.240 diantaranya meninggal dunia. Bahkan virus satu ini hingga memakan korban sekitar 20.000 orang tiap tahunnya di seluruh dunia dari 50 hingga 500 juta orang yang terinfeksi. Jadi jangan anggap remeh ya penyakit satu ini. Yang kedua, rotavirus. Rotavirus adalah jenis virus yang menginfeksi usus. Virus ini juga menjadi penyakit umum dari penyakit diare pada bayi dan anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dengan tingkat nutrisi dan fasilitas kesehatan yang kurang optimal. Di seluruh dunia, rotavirus telah menyebabkan lebih dari 500 juta anak meninggal setiap tahunnya. Oleh karena itu, bayi dan anak-anak yang terinfeksi rotavirus harus mendapat perawatan secara intensif karena infeksi rotavirus dapat menyebabkan dehidrasi dengan cepat. Jika nggak ditangani, infeksi pada bayi dan anak-anak akibat rotavirus dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berat. Selain pada bayi dan anak-anak, rotavirus juga dapat menginfeksi remaja dan orang dewasa. Salah satu gejala yang dialami adalah seperti demam dan muntah-muntah, kemudian diikuti oleh diare selama 3-8 hari. Yang ketiga, Ebola. Virus Ebola sendiri telah menjadi pusat perhatian dunia karena epidemi yang terjadi. Pada tahun 2014, WHO mencatat ada setidaknya 18.000 kasus Ebola yang terjadi di daerah Afrika Barat dengan angka kematian mencapai 30% dari seluruh kasus. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang dapat berakibat fatal jika nggak segera ditangani. Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di Sudan dan Kongo. Para pakar menduga bahwa virus Ebola hidup dalam tubuh kelelawar, pemakan buah atau codot. Virus tersebut kemudian menyebar ke hewan lain yang kemudian menjangkiti manusia melalui darah saat mereka membersihkan darah buruan yang sudah terkontaminasi. Gejala yang dialami virus ini antara lain seperti demam, sakit kepala, lemas, nyeri pada otot dan sendi. Setelah mengalami gejala ini, kemudian akan ada gejala lanjutan seperti muntah, sakit perut, diare, ruam, bahkan pendarahan dalam tubuh yang terkadang keluar melalui mulut, hidung, mata, atau telinga. Yang terakhir, virus HIV. Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan virus yang satu ini? HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan akan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, sayangnya HIV masih belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk menghambat perkembangan penyakit ini. Pengobatannya juga dapat membantu penderita untuk bisa bertahan hidup lebih lama dan menjalani hidup dengan normal. Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukannya virus HIV pada tahun 1987, virus ini tersebar di 368 dari 497 kabupaten kota di seluruh provinsi. Pulau Bali adalah provinsi pertama ditemukannya virus HIV atau AIDS di Indonesia. Menurut HUN-AIDS, di Indonesia ada sekitar 690.000 pengidap HIV sampai tahun 2015. Gejala-gejala yang dialami dari virus ini antara lain demam yang berulang, ruam kulit kemerahan, pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan kronis, nyeri otot, sakit kepala ekstrim, diare, penurunan berat badan, keringat malam, dan penurunan daya ingat atau depresi. Memang sih beberapa virus ini masih jarang terjadi di Indonesia, tapi nggak ada salahnya kan buat waspada. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Merapat ya.